Pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas utama Presiden Joko Widodo untuk jangka waktu 5 tahun ke depan demi menggenjot percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Lalu apa saja proyek infrastruktur yang akan menjadi prioritas pemerintah akan saya ulas untuk Anda dalam Infrastruktur Fantastis Jokowi Jilid 2. Kita lihat yang pertama ada pembangunan tol Trans Jawa. Ini dengan adanya pembangunan tol ini dapat menurunkan ongkos angkut dengan pengurangan waktu tempuh Aceh Lampung dari 48 jam menjadi 30 jam. Pembangunan tol ini perkirakan memakan anggaran 211,86 triliun rupiah. Adapun pendanaan dari proyek ini bersumber dari penugasan BUMN, kemudian juga skema pembiayaan investasi non anggaran pemerintah dan juga skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. Selanjutnya ada pembangunan tanggul laut pantai utara Jawa terintegrasi dengan pembangunan jalan tol Semarang-Demak. Dengan pembangunan tanggul ini diharapkan dapat mengatasi banjirop, dampak dari penurunan muka tanah di Pantura, serta mengatasi pencemaran air sungai dan laut akibat limbah domestik dan industri secara terpadu. Nah, pembangunan tanggul ini diperkirakan memakan anggaran senilai 132 triliun rupiah dan sumber dananya berasal dari APBN, KPBU dan juga BUMN. Selanjutnya ada pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan Jakarta-Bandung. Dengan kereta cepat ini nantinya dapat mengurangi waktu tempuh Jakarta-Surabaya dari 14 jam menjadi 5,5 jam saja. Sementara itu untuk Jakarta-Bandung ini tujuannya agar mampu mendorong pengembangan pusat pertumbuhan baru di Cirebon, Semarang dan juga Tuban. Proyek ini masing-masing menelan biaya 107 triliun rupiah dan juga 81,95 triliun rupiah yang berasal dari KPBU. Kemudian pembangunan kereta api angkutan barang atau kereta api Sulawesi Makassar Parepare. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengurangi beban di Jalan Nasional Lintas Barat Sulawesi serta terintegrasinya konektivitas antara kawasan industri dengan pelabuhan Makassar. Pembangunan kereta api ini memakan anggaran 18 triliun rupiah dan pendanaannya nanti akan berasal dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha serta SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Selanjutnya ada pembangunan jembatan udara Papua. Nah, dengan adanya pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi disparitas harga di daerah yang dilayani. Selain itu juga dapat menurunkan harga rata-rata 5 bahan pokok sebesar 57%. Proyek ini diperkirakan akan menelan biaya 2,8 triliun rupiah yang berasal dari APBN dan juga KPBU. Kita lihat selanjutnya ada pengembangan waduk dan multiguna modernisasi irigasi. Nah, dengan adanya pembangunan waduk multiguna ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan juga fungsi bendungan existing dengan skor risiko yang sesuai dengan standar keamanan. Proyek waduk multiguna ini diperkirakan akan memakan anggaran 210 triliun rupiah yang berasal dari APBN, KPBU dan juga BUMN. Kemudian ada pembangunan jalan Trans Papua. Jadi nanti tidak hanya Trans Jawa sama Trans Sumatera aja, nanti akan ada Trans Papua. Diperkirakan 3,8 triliun rupiah dan berasal dari APBN. Dengan adanya pembangunan Trans Papua ini bertujuan untuk mengurangi biaya pengiriman logistik di Papua dari Rp13.000 per kilogramnya menjadi hanya Rp7.000 per kilogram. Selain itu juga dapat membuka isolasi daerah tertinggal dan kawasan pegunungan tengah Papua. Kemudian ada pembangunan jalan trans lingkar pulau terluar atau tertinggal, yaitu di Nias, Morotai, Sumba, dan Saum Laki. Nah, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di pulau terluar. Nah, kemudian proyek ini diperkirakan memakan anggaran sebesar 2,9 triliun rupiah yang akan berasal dari APBN. Selanjutnya ada pengembangan jaringan 7 pelabuhan terpadu. Nah, dengan adanya pengembangan jaringan pelabuhan ini dapat meningkatkan kelancaran dalam ekspor impor dan juga distribusi barang. Kemudian terintegrasinya 7 pelabuhan utama tol laut dengan kawasan integrasi sehingga ini dapat mengurangi biaya operasional pelabuhan hingga 15%. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran 14 triliun rupiah yang akan dananya berasal dari BUMN. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur gas kota. Nah, proyek ini bertujuan untuk menghemat subsidi LPG 1,26 triliun rupiah per tahunnya. Diperkirakan membutuhkan 50 triliun rupiah yang berasal dari KPBU, APBN dan juga
BUMN. Kita lihat selanjutnya ada peningkatan akses sanitasi air limbah yang layak dan aman. Nah, proyek ini bertujuan untuk mendukung target Sustainable Development Goals sanitasi dan standar pelayanan minimum air limbah dan mengurangi pencemaran air limbah. Proyek ini diperkirakan membutuhkan 38,7 triliun rupiah yang berasal dari KPBU, APBN, APBD, dana alokasi khusus dan juga masyarakat. Ada juga pembangunan 10 juta sambungan rumah. Proyek ini bertujuan untuk mendukung akses air minum layak dan aman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai kebutuhan dasar. Proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya 244,57 triliun rupiah yang berasal dari APBN, APBD, KPBU, dan juga CSR. Selanjutnya ada perluasan distribusi air bersih di seluruh wilayah. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses air bersih yang layak dan meningkatkan rasio serta cakupan layanan PDAM. Program ini diperkirakan akan menelan biaya 42,8 triliun rupiah yang berasal dari APBN, BUMN, swasta, dan juga KPBU. Ada juga pengelolaan Citarum Harum. Proyek ini bertujuan untuk merevitalisasi kawasan hulu dan terdapat sistem pemantauan kualitas air yang terintegrasi secara real time dari hulu ke hilir. Nah, proyek ini diperkirakan membutuhkan biaya 13,4 triliun rupiah yang nantinya berasal dari APBN, APBD, Provinsi, Kabupaten, Kota, kemudian juga ada swasta dan juga Polri. Kemudian yang terakhir nih ada pengembangan sistem angkutan massal perkotaan di 6 kota metropolitan. Nah, tujuannya untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi kerugian ekonomi akibat kemacetan. Nah, proyek ini diperkirakan membutuhkan 180 triliun rupiah yang berasal dari APBN, APBD, KPBU, dan juga skema PINA atau penganggaran investasi non-anggaran pemerintah. Selanjutnya ada proyek revitalisasi kilang minyak. Ini di Balikpapan dan Cilacap, Balongan, Dumai, dan juga ada pembangunan 2 kilang baru di Bontang dan juga Tuban. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia agar mengurangi ketergantungan impor. Proyek ini membutuhkan 643 triliun, ini yang paling terbesar di antara proyek-proyek lain yang nantinya akan berasal dari anggaran Pertamina dengan penugasan. Selanjutnya ada penyelesaian program 35.000 watt. Proyek penerapan standar pelayanan minimum, penyediaan akses listrik, dan juga proyek interkoneksi kehandalan sistem. Proyek ini bertujuan untuk mencapai target 23% energi baru terbarukan di pembangkitan dengan pemanfaatan penggunaan EBT atau energi baru terbarukan. Diperkirakan ini membutuhkan 100 triliun rupiah yang berasal dari anggaran PLN, APBN, dan juga swasta. Dan ini ada transformasi digital. Nah, program ini bertujuan untuk membangun jaringan komunikasi broadband di seluruh daerah hingga pelosok Indonesia. Selain itu juga untuk melakukan transformasi digital di berbagai sektor. Proyek transformasi digital ini diperkirakan membutuhkan biaya 50 triliun yang nantinya akan berasal dari APBN, APBD, KPBU, BUMN, dan juga swasta.